warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Setiawati, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 10306057. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MA. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab, yaitu bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, di mana ada 4 poin. Poin A, latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terdiri dari perubahan pendidikan ke masa depan, dinamika internal bangsa Indonesia. Poin B, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, terdiri dari pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, kompetensi pendidikan kewarganegaraan, metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan, terdiri dari landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Poin A, proses berbangsa dan bernegara, yaitu asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. Untuk poin B, identitas nasional, terdiri dari pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, faktor-faktor identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Poin C, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, terdiri dari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandang hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum dari negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian umum bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Poin D, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. A. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari, idea yang disamakan artinya dengan cita-cita. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia, yaitu ideologi selain sebagai sumber motivasi, juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Untuk perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme atau komunisme, ideologi fasisme. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU XI/2013.
terdiri dari pokok perkara, pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4 tentang memahami negara konstitusi dan warga negara terdiri dari 3 poin, yaitu memahami negara, di mana poin 1, pengertian negara dan unsur-unsur negara, yaitu negara adalah sebagai suatu lembaga, institusi, atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuan dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan. Untuk hakikat dan tujuan-tujuan dan fungsi negara, hakikat negara atau esensi negara ialah suatu organisasi baik dalam arti statis maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuatan oleh badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan dari negara itu. Untuk poin ketiga, yaitu macam-macam bentuk, yang dimana bentuk negara memiliki 2 bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Untuk poin B, yaitu memahami konstitusi, terdiri dari pengertian konstitusi, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Terdiri dari poin A, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari isi pembukaan, tujuan pembukaan, hakikat dan kedudukan pembukaan, pokok-pokok pikiran. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Hubungan antara bagian-bagian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasi pembukaan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk poin B, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdiri dari alasan perubahan, dasar pemikiran dan tujuan perubahan, struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan hubungan antar lembaga negara-negara. Untuk poin C, memahami warga negara Indonesia, terdiri dari 3 poin, yaitu poin pertama, pengertian kewarganegaraan Indonesia. Kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yaitu ada hak warga negara, kewajiban warga negara, dan hak kewajiban warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Bab 5, yaitu tentang memahami negara hukum dan hak asasi manusia dan demokrasi. Terdapat 3 poin, yaitu memahami negara hukum Indonesia. Terdiri dari poin pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri negara hukum. Kedua, makna Indonesia sebagai negara hukum. Untuk poin B, memahami hak asasi manusia, terdiri dari 4 poin, yaitu di mana poin pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Dan keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Untuk poin C, memahami demokrasi Indonesia, terdiri dari perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan kolerasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6 tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, terdiri dari 6 poin, yaitu poin A, pengertian wawasan Nusantara adalah setiap bangsa mempunyai wawasan nasional yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju masa depan. Poin B, landasan hakikat dan asas-asas kewawasan Nusantara, terdiri dari 2 poin, yaitu hakikat dan asas Nusantara dan hakikat dan asas Nusantara. Poin C, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, yaitu ada 3 poin, kedudukan, fungsi wawasan Nusantara, dan tujuan wawasan Nusantara. Untuk poin D, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, terdiri dari 3 poin, wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik dan geostrategi, dan perkembangan wilayah Indonesia.
Untuk poin E, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, ada 3, yaitu wadah isi wawasan Nusantara dan kata laku wawasan Nusantara. Untuk poin terakhir, yaitu implementasi wawasan Nusantara, terdiri dari wawasan Nusantara sebagai pancar filsafat Pancasila, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, dan hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Terdiri dari 3 poin. Poin A, ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. Dan 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. 6. Pendekatan Astagartha dan mewujudkan ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional. 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap ketahanan bangsa dan negara. C. Integrasi nasional. 1. Integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategi integrasi. Dan 3. Strategi nasional Indonesia.